Dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Bahwa Allah Subhanahu wa taala waliyul ladzina amanu, adalah pemimpinnya orang-orang beriman, walinya orang beriman. Dia mengeluarkan manusia dari alam kegelapan, alam kezaliman, ilan nur, kepada cahaya. Artinya apa? Proses perubahan itu harus selalu ada dalam diri kita. Minaz zulumat, dari yang tidak baik, dari gelap, ilan nur. Terkadang anak sekalian, suatu hal yang baik kita sudah tahu bahwa salat berjamaah itu adalah 27 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan salat sendiri. Tahu. Itu baru pada aspek ilmu. Tetapi belum menyatu dalam diri kita. Kenapa? Karena proses perubahan itu membutuhkan namanya kebiasaan. Baru namanya pembiasaan. Sama kenapa? Karena kebiasaan itu sudah terekam bahwa di hari kemudian itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita semuanya apa saja yang kita lakukan. Kadang-kadang dulu hanya dengan dasar iman. Kita yakin bahwa dari kemudian itu dibukakan kitab catatan amal. Ya, sampai di surah As-Sajdah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lihadzal kitab la yughadiru kabiratan wala katsiratan illa ahsaha." Di surah As-Sajdah. Kitab apa ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya tercatat. Kita yakin itu anakku sekalian sebagai yang begitu adanya. Nah sekarang ini itu sudah bisa dibuktikan. Apa itu? Dengan teknologi bisa dibuktikan. Itu komputer, itu punya chip. Dulu namanya flash disk. Dulu namanya yang cakram piringan hitam namanya CD, compact disk. Nah, kemudian berubah menjadi flash disk. Ya, sekarang yang namanya kecil-kecil saja. Nah, kalau disambungkan dengan komputer, terbang ada semua terekam di situ. Jadi bagi Allah, anakku sekalian, mudah membukakan kitab catatan amal kita. Rupanya apa? Menurut penelitian bahwa di otak kita ini ada bagian otak kita yang merekam semua perilaku kita. Ada bagian otak disimpan di sini, kita simpan di bagian otak kita, dia rekam semua. Mulai apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, ada mobil di sini. Anakku sekalian, menurut kebiasaan itu. Jadi apa yang kita lakukan, semakin sering kita lakukan, maka semakin terekam dalam diri kita. Makanya orang yang tidak pernah sholat terus disuruh sholat itu malah sekali. Orang yang tidak pernah sholat disuruh sholat berat. Sebaliknya, para perokok, orang suka merokok disuruh berhenti merokok berat. Kenapa? Sudah kebiasaan. Sebaliknya santri yang kalau makan semangat makannya tinggi sekali sampai piringnya penuh, masih banyak, masuk semua, begitu dimakan, tidak bisa dihabiskan, namanya mubazir. Kenapa dia begitu? Karena kebiasaannya makan banyak, tapi tidak bisa dihabiskan. Kalau dihabiskan tidak apa-apa. Ya, ini kebiasaan. Makanya anak sekalian, bahwa untuk merubah kebiasaan itu, merubah perilaku kita, perlu namanya pembiasaan.
pelan-pelan dirubah, anakku sekalian ya. Ada sini perhatikan, mungkin masih ada yang kalau memang sukanya tangan kiri, pelan-pelan dirubah. Ya, ada yang sukanya kalau ketemu langsung mau berantem, terutama anak kita itu di belakang itu Rizky. Nah, itu kebiasaan. Nah, termasuk anakku sekalian kebiasaan kita. Apa itu? Satu saja dulu. Kebiasaan itu apa? Yang kita mau praktekkan di pondok kita, tidak mubazir. Nabi mengajarkan, ya, dalam Al-Quran dikatakan innal wazirina kanu ikhwanu syayatin. Sungguh Allah mubazir itu temannya setan. Ya, bahkan Nabi menyunahkan kalau kita berwudu itu menghemat air. Jangan mengatakan itu kan di Arab. Arab itu susah air. Siapa bilang di Arab susah air? Ada tempat di Arab itu airnya tidak pernah habis. Apa itu? Air, bukan air Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Nah, termasuk kita di sini. Jadi menghemat air. Tapi itu teori. Menghemat air itu teori. Untuk melaksanakannya perlu namanya pembiasaan.